Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Burusinaga dengan NIM 2204-10082 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Adapun perangkat pembelajarannya itu meliputi modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan asesmen penilaian. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana Dia masih memberikan kesempatan sehingga saya bisa mempresentasikan perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Maisara SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Baiklah, saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran saya yang pertama yaitu modul ajar. Baiklah, berikut modul ajar yang sudah saya buat, yaitu saya mengambil modul ajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial di fase C kelas 5 dengan bab 2 yaitu harmoni dalam ekosistem, topik C ekosistem yang harmonis. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dampak hilangnya salah satu komponen jaring-jaring makanan terhadap keseimbangan ekosistem, yaitu C4. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai strategi pemulihan ekosistem yang terganggu berdasarkan interaksi dalam jaring-jaring makanan, yaitu C5. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merancang sebuah program atau proyek yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitarnya, yaitu C6. Nah, adapun kegiatan pembelajarannya yaitu kegiatan intinya yaitu guru meminta atau memberikan peserta didik tentang penjelasan jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Lalu guru membagikan sebuah LKPD yang pertama yaitu analisis kasus, di mana setiap kelompok membaca dan menganalisis kasus yang diberikan di LKPD, lalu mendiskusikannya. Lalu yang ketiga, peserta didik menuliskan hasil analisis mereka di LKPD dan bersiap untuk presentasi hasil diskusi. Lalu setelah itu, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD 1 mengenai dampak hilangnya komponen jaring-jaring makanan. Lalu peserta didik bersama-sama mengevaluasi dan membandingkan hasil dari masing-masing kelompok. Nah, adapun kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu proyek kelompok, di mana tiap kelompok merancang program pelestarian yang bertujuan untuk melindungi atau memperbaiki keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar. Dan kelompok harus menyertakan tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan dampak yang diharapkan dari program tersebut. Lalu, tiap kelompok akan menuliskan program mereka di LKPD dan mempresentasikannya secara singkat. Nah, yang kedua, bahan ajar saya yaitu saya membuat bahan ajar berupa flipbook, di mana ada pun isi dari flipbook saya yaitu yang pertama ada kata pengantar, peta konsep, pengertian ekosistem, lalu ada jaring-jaring makanan, dan yang terakhir ada keseimbangan ekosistem. Nah, glosarium, refleksi, dan soal evaluasi di dalam bahan ajar saya. Lalu ada daftar pustaka dan kunci jawaban beserta identitas penulis. Nah, yang ketiga itu ada media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang telah saya buat yaitu media pembelajaran berbentuk 3D, di mana dari media pembelajaran ini akan mengajarkan hilangnya satu komponen pada jaring-jaring makanan dapat ganggu keseimbangan ekosistem. Nah, berikut beberapa dampak yang akan dipelajari dari media ini. Yang pertama itu, jika produsen hilang, contohnya rumput dan bunga kecil, akan berdampak pada herbivora seperti belalang dan kelinci, atau ulat akan kekurangan makanan dan populasinya akan menurun. Yang kedua, dengan berkurangnya herbivora, maka karnivora yang bergantung pada herbivora seperti sumber makanan, misalnya ular dan burung, juga akan berkurang. Dan yang ketiga, pengurai juga akan kehilangan sumber bahan organik. Nah, yang kedua itu adalah jika konsumen satu meningkat, yaitu herbivora, contohnya belalang dan juga kelinci, maka dampaknya adalah produsen seperti rumput atau tanaman kecil tidak akan dimakan, menyebabkan pertumbuhan tanaman yang berlebihan.
Yang kedua, konsumen tingkat 2 seperti ular dan burung pemakan serangga, seperti burung pipit, akan kehilangan sumber makanannya dan populasinya akan menurun. Nah, yang ketiga, gangguan ini bisa memicu penurunan jumlah predator tingkat lebih tinggi seperti burung elang. Nah, yang ketiga itu, jika konsumen tingkat 2, yaitu karnivora kecil, hilang, contohnya ular atau katak, dampaknya yaitu herbivora seperti tikus dan belalang akan berkembang biak tanpa kendali, menyebabkan kerusakan tumbuhan dan produsen. Yang kedua, predator tingkat lebih tinggi seperti burung elang akan kehilangan sumber makanan dan populasinya akan menurun. Nah, yang keempat itu, jika konsumen tingkat 3 seperti burung elang hilang, maka dampaknya yaitu karnivora kecil seperti ular dan burung akan berkembang biak lebih banyak karena tidak ada predator yang mengontrol populasinya. Yang kedua, populasi yang berlebihan dari konsumen tingkat 2 ini akan menekankan populasi herbivora dan produsen. Nah, yang ketiga, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu, jika pengurai hilang, contohnya jamur, maka sisa-sisa makhluk hidup tidak akan terurai menjadi nutrisi bagi tanah. Yang kedua, tanah akan kekurangan nutrisi sehingga tumbuhan sulit tumbuh. Dan yang terakhir, siklus materi dalam ekosistem akan terganggu, menyebabkan gangguan pada seluruh tingkat jaring-jaring makanan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Baiklah, yang keempat itu, adapun perangkat pembelajaran yang saya buat yaitu lembar kerja peserta didik. Baiklah, berikut adalah LKPD yang sudah saya buat. Nah, adapun LKPD ini, adapun petunjuk kerjanya yaitu memasangkan komponen biotik dan abiotik sesuai perannya dalam jaring-jaring makanan. Di sini telah tersedia gambar komponen biotik dan abiotik. Lalu siswa akan diminta untuk memasangkan gambar tersebut dengan kolom yang ada di bawahnya. Lalu mereka akan menyesuaikan contoh komponen biotik prosedur. Maka siswa akan menempelkan gambar yang tertera di atas, lalu menempelkannya ke setiap kolom yang ada di lembar kerja mereka. Nah, yang kedua itu, jaring-jaring makanan yang telah disediakan oleh guru dengan baik dan benar. Nah, misalnya seperti ini, ada tersedia jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan di sawah yaitu padi, tikus, serangga, dan lain sebagainya. Lalu siswa diminta untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Baiklah, yang terakhir ada asesmen penilaian, yaitu yang pertama ada asesmen penilaian sikap, di mana instrumennya yaitu observasi dan refleksi diri. Nah, aspek yang dinilai yaitu sikap peduli terhadap lingkungan, sikap kerjasama dalam kelompok, keaktifan dalam diskusi kelas, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Adapun rubrik penilaiannya yaitu deskripsi tingkat 4 sangat baik, deskripsi tingkat 3 baik, deskripsi tingkat 2 cukup, deskripsi tingkat 1 kurang. Yang kedua ada asesmen penilaian pengetahuan, di mana instrumennya yaitu tes tertulis dan lembar kerja peserta didik. Nah, adapun rubrik penilaian tes tertulis yaitu kriteria yaitu pemahaman konsep, rubrik penilaiannya deskripsi tingkat 4 sangat baik, deskripsi tingkat 3 baik, deskripsi tingkat 2 cukup, LKPD yaitu analisis kasus. Yaitu kriterianya ketepatan analisis dampak hilangnya komponen jaring-jaring makanan, argumentasi yang logis dan mendalam, serta kelengkapan jawaban. Dokumennya yaitu proyek kelompok, yaitu merancang program pelestarian ekosistem. Adapun kriteria penilaian proyek yaitu aspek pertama perencanaan, kreativitas, kerjasama, dan penyajian. Sangat baik, deskripsi tingkat 3 baik, deskripsi tingkat 2 cukup, dan deskripsi tingkat 1 kurang. Nah, adapun penggunaan asesmen yaitu yang pertama penilaian sikap. Dilakukan selama proses diskusi kelompok dan presentasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis dan analisis kasus pada LKPD. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan dilakukan melalui proyek kelompok merancang program pelestarian ekosistem. Nah, adapun keterangannya yaitu deskripsi 4 sangat baik dengan rentang nilai 80 sampai 100. Deskripsi 3 baik dengan rentang nilai 68 sampai 79. Deskripsi 2 yaitu, dan yang terakhir deskripsi 1 yaitu kurang dengan rentang nilai 45 sampai 55. Baiklah, sekian presentasi perangkat pembelajaran yang telah saya lakukan. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.